warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan selamat datang di program spesial Ramadan, yakni Ramadan Menyapa, yang disiarkan secara langsung di studio RCTV setiap hari sepanjang bulan Ramadan, mulai pukul 16.00 sampai dengan 17.00 waktu Indonesia bagian Barat. Pemirsa, program ini merupakan hasil kerjasama antar RCTV dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat atau LP2M IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Saya, Amelia Dwi Handayani, insya Allah akan memandu acara hari ini sampai dengan 1 jam ke depan. Pemirsa, kalau kemarin kita sudah membahas atau mengkaji atau berbincang-bincang dengan narasumber berkaitan dengan nilai-nilai atau hikmah menjalankan ibadah puasa sepanjang bulan Ramadan yang berimplikasi terhadap kesehatan di jasmani maupun di rohani kita, maka hari ini juga tidak kalah mengusung tema yang menarik gitu ya, yakni puasa dan etos kerja. Alhamdulillah sudah hadir bersama kita narasumber yang terhormat. Beliau akademisi dari IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Siapa dia? Mari kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Dr. Haji Masduki Duryat MPDI. Selamat datang Bapak dan terima kasih sudah mau hadir bersama dengan kita di kegiatan atau di acara Ramadan Menyapa ini. Iya, pemirsa, izin menceritakan sedikit profil berkaitan dengan narasumber kita, yakni Bapak Dr. Haji Masduki Duryat. Beliau lahir di Indramayu pada tanggal 12 Januari tahun 1968. Beliau dulu menempuh jenjang S1 di jurusan Pendidikan Agama Islam di IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Kemudian melanjutkan di jenjang S2 di STAIN Cirebon, mengambil prodi Ilmu Pendidikan konsentrasi Manajemen Pendidikan Islam. Lanjut lagi di program doktoral di Uninus Bandung dengan mengambil program studi yang sama. Beliau sangat aktif dalam menulis buku. Ada beberapa judul buku yang sudah ditulis bahkan juga sudah diterbitkan. Izin membacakan terlebih dahulu, yakni ada buku dengan judul Evaluasi Pendidikan Nasional, Kajian Kritis Terhadap Kebijakan dan Implementasinya. Kemudian ada buku dengan judul Ilmu Pendidikan Islam, Problematika dan Eksistensinya dalam Berselancar di Era Global, Paradigma Pendidikan Islam, Upaya Penguatan Pendidikan Agama Islam di Institusi yang Bermutu dan Berdaya Saing, serta masih banyak sekali judul-judul lain yang sudah beliau tulis bahkan diterbitkan. Sangat produktif sekali beliau ini. Dari sisi organisasi beliau juga termasuk yang sangat aktif. Beliau baik itu di kepengurusan GP Ansor Indramayu, juga di Yayasan As-Said. Beliau juga aktif di kepengurusan MUI, baik itu di Kecamatan Kadanghaur, menjadi pengurus di IKMI Kabupaten Indramayu. Lalu juga beliau juga aktif di kepengurusan MUI di Kabupaten Indramayu dan saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua atau Ketua MUI Bidang Pengkajian, Penelitian, Hukum dan Perundang-undangan periode 2020 sampai dengan 2025. Itu saja barangkali informasi profil singkat terkait dengan narasumber kita yang akan membersamai kita selama 1 jam ke depan ini. Dengan tema tadi puasa dan etos kerja. Nah, pemirsa, namun sebelum kita melanjutkan kepada sesi bincang-bincang atau kajian, saya izin mengingatkan terlebih dahulu kepada pemirsa untuk bisa aktif berpartisipasi dalam program ini. Jangan ragu untuk mengirimkan pertanyaan-pertanyaan atau bisa berbagi pengalaman melalui telepon yang sudah ditampilkan di layar kaca atau saya bacakan saja di 0231 48 2138. Insya Allah nanti kita akan memberikan jawaban terbaik dari pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Jadi ditunggu untuk pertanyaan dari pemirsa di rumah. Baik. Mari kita mulai saja kajian sore ini. Tadi sudah disampaikan temanya adalah puasa dan etos kerja. Dipersilahkan kepada
narasumber kita, Bapak Dr. Haji Mas Duki, untuk memberikan pengantar tentang makna sebenarnya di balik ibadah puasa, nilai-nilai yang terkandung di dalamnya berkaitan dengan tema tersebut, dan bagaimana hal tersebut dapat mempengaruhi kita secara spiritual dan sosial. Nah, sebelum ke kajian yang lebih mendalam, barangkali disampaikan pengantarnya terlebih dahulu, Bapak. Monggo. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bismillah. wabarakatuh. Alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa qala aidan wa likullin darajatun mimma 'amilu wa liyuwaffiyahum a'malahum wa hum la yudhlamun. Shadaqallahul azim. Ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sore ini kita bisa bertemu dan kita akan coba kaji tentang korelasi antara puasa yang kita lakukan dengan etos kerja. Etos kerja, betul. Ini menarik saya kira untuk coba kita bahas ya. Selama 1 jam ini. Pertama saya harus menyampaikan bahwa puasa yang kita lakukan ini di 10 hari yang pertama itu, kalau meminjam bahasa Nabi itu awaluhu rahmatun. 10 hari yang pertamanya adalah rahmat. Kemudian yang keduanya adalah wa awsatuhu maghfiratun. Ampunan dari Allah. Lalu yang ketiga wa akhiruhu, 10 hari yang terakhir itu adalah itqu minan nar. Kita dibebaskan atau pembebasan dari api neraka ya. Kemudian yang kedua, tujuan puasa itu, the ultimate goal-nya, tujuan akhirnya di ujung akhir ayat puasa itu di Quran surat 2 ayat yang ke-183 adalah la'allakum tattaqun. Takwa itu dalam dimensi tertentu itu orang-orang yang taat asas. Ya. Jadi orang-orang yang taat asas itu adalah orang-orang yang komitmen dengan aturan-aturan yang baik dibuat oleh Allah maupun dibuat oleh manusia, regulasi itu. Nah, ketika kemudian ayat ini coba kita kaitkan dengan tadi yang saya sampaikan Al-Ahqaf ya, ayat yang ke-19. Ini cukup menarik, Mbak. Apa yang disampaikan Allah di dalam Al-Qur'an itu, ketika Allah menyampaikan a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa likullin darajatun mimma 'amilu waliyuwaffiyahum a'malahum wa hum la yudhlamun. Jadi posisi, derajat, kemudian makom tertentu, posisi seseorang itu akan sangat bergantung kepada apa yang dia lakukan gitu. Amal usaha yang dia lakukan, upaya yang dia lakukan maksimal atau tidak gitu. Jadi bukan kemudian dalam bahasa Indramayu itu ngerepotin Tuhan gitu ya. Gitu. Jadi kita yang menentukannya. Apakah kemudian kita akan ingin mendapatkan posisi yang terhormat atau tidak? Pada konteks ayat ini, apakah kita nanti tergolong orang-orang yang kafir atau orang-orang yang beriman? Itu sangat bergantung kepada kita. Dan Tuhan itu tidak akan mendolimi kita. Jadi kata orang Cirebon tuh, Tuhan ora bakal sulaya janji. Wahum la yudhlamun. Siapa yang berbuat baik akan dibalas oleh Allah. Siapa yang berbuat jahat juga nanti akan dapat punishment dari Allah gitu kan. Jadi semua bergantung kepada kita semua. Ya, bergantung kepada kita sekalian. Apa yang kita lakukan itu. Nah, maksud saya dari 2 ayat itu, ayat puasa dengan tadi yang Al-Ahqaf ayat yang ke-19 itu, saya kira ada 2 hal yang kemudian cukup menarik ini. Puasa mengajarkan kita untuk menjadi orang yang taat asas. Dalam konteks itu adalah la'allakum tattaqun. Dalam ayat ini kita disuruh untuk mencari, untuk mencapai posisi yang terhormat atau tidak, itu dengan upaya amal yang kita lakukan gitu. Nah, kalau kemudian upaya kita maksimal, nah dalam konteks ini saya kira menemukan momentumnya, apa yang disebut dengan etos kerja itu. Ya, karena etos kerja itu kan sebenarnya adalah motivasi intrinsik seseorang untuk bagaimana dia bisa berbuat lebih baik ke depan.
gitu. Iya. Punya semangat, Iya. punya inisiatif, Betul. punya kemauan, Betul. punya cita-cita untuk mencapai prestasi yang lebih baik gitu. Betul. Maka tentu puasa itu kan juga 3 hal yang ingin kita raih selesai puasa itu ya, sehingga kemudian kita tidak terjebak pada persoalan yang sifatnya rutinitas. Betul, gitu. iya. Jadi puasa tiap tahun, tapi kemudian asarnya bekasnya tidak ada. Tidak gitu. ada, Nah, ini iya. kan persoalan saya kira ya, Iya. persoalan. Nah sehingga ini cukup menarik juga nanti yang 3 hal itu coba kita Iya. bahas. Saya kira apa yang disampaikan oleh Prof. Jalaluddin Rahmat ya dalam sebuah tulisannya, beliau menyampaikan bahwa ketika di ujung akhir ayat puasa Tuhan menyampaikan walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wala'allakum tashkurun. Itu saya kira luar biasa itu, Mbak. Kenapa? Pertanyaannya, selesai puasa kita disuruh masih membesarkan Allah lagi. Kenapa selesai puasa kita masih disuruh untuk bertakbir lagi? Padahal kan bukankah dalam sholat kita sudah membesarkan Allah dengan mencoba untuk mengecilkan persoalan-persoalan dunia ya. Kemudian ketika kita mengkaji ayat-ayat Al-Quran malamnya tadarus, bukankah kita sudah membesarkan Allah dan mengecilkan kalam-kalam manusia? Puasa juga begitu kan? Kita sudah membesarkan Allah dan mencoba untuk mengecilkan peran hawa nafsu. Nah, tapi kenapa pada ayat ini kita masih disuruh untuk bertakbir, membesarkan Allah? Nah, ternyata jawabannya sangat sederhana. Kita masih terjebak pada rutinitas. Selesai puasa, lalu kemudian kita tidak kembali pada kejadian asal yang fitrah, tapi kembali kepada kebiasaan asal. Itu ya. Jadi yang biasa gibah lagi, gitu kan? Yang biasa sama teman tidak akur juga balik lagi perilaku itu. Nah, ini saya kira sebuah persoalan. Kemudian ketika kita puasa berusaha untuk etos kerjanya tinggi, tapi kemudian selesai puasa balik lagi pada kebiasaan asal itu. Asalnya. Ini saya kira persoalan tersendiri ya. Nah, Bapak, barangkali lebih dalamnya nanti kita akan kembali setelah jeda pariwara yang akan muncul terlebih dahulu. Jadi pemirsa jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi bersama beliau setelah jeda pariwara berikut. Pemirsa, terima kasih karena masih bersama dengan kita di program spesial Ramadan, Ramadan Menyapa. Kita masih bersama dengan narasumber Bapak Dr. Mas Duki. Kalau tadi di segmen 1 baru sebatas pengantar berkaitan dengan tema kita hari ini, puasa dan etos kerja, maka kita berlanjut kepada segmen berikutnya, kajian yang lebih mendalam gitu ya. Tadi Pak Dr. Mas Duki menyebutkan ada 3 poin yang merupakan esensi dan itu berkaitan dengan nanti etos kerja gitu ya. Monggo Pak, barangkali bisa dibedah terlebih dahulu 3 hal tadi. Baik, ini saya kira menarik lagi untuk coba kita bahas bersama ya. Bahwa puasa korelasinya dengan etos kerja itu, pertama, puasa itu mengajarkan kita untuk berpikir kritis, atau dalam bahasa pendidikan itu critical thinking ya. Berpikir tingkat tinggi, berpikir kritis, dan peduli terhadap lingkungan. Ya, bagaimana kemudian kita tidak akan berpikir kritis ya dengan pelaksanaan ibadah yang ibadah puasa yang kita lakukan ini. Tadi di awal saya sampaikan bahwa ada 3 hal yang berkelindan itu. Awalnya rahmat, yang kedua itu maghfirah, yang ketiga itqum minan nar. Ya, itu kita tidak bisa untuk kemudian kita mengambil segmen yang terakhir aja itu minan nar gitu. Terbebas dari api neraka. Udahlah puasanya nanti di 10 hari yang terakhir aja gitu. Itu kan nggak akan bisa. Atau kita memilih yang kedua saja gitu untuk dapat maghfirah, ampunan dari Allah. Maghfirah tidak akan bisa kita raih kalau kemudian kita tidak dapat rahmat dari Tuhan gitu kan. Itqum minan nar, terbebas dari api neraka, kita juga tidak akan dapat kalau kemudian kita tidak dapat maghfirah dan rahmat dari Allah. Artinya ketiga-tiganya itu amat sangat penting gitu ya. Jadi kita jangan harus berkaitan. Betul. Jadi
nggak bisa lah. Itu kita coba berpikir kritis itu seperti itu ya. Iya. Kemudian peduli lingkungan jelas lah. Saya kira ibadah puasa yang kita lakukan ini nanti terkait dengan persoalan yang kedua ya, yang ingin saya sampaikan. Yang kedua itu puasa juga mengajarkan ada ketawazunan, keseimbangan antara ibadah spiritual dengan ibadah sosial. Ya. Ibadah spiritual kita kepada Allah itu kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Ya, saya kira ini mohon maaf kalau ibadah-ibadah yang lain rentan ria, betul. Ini dipuji oleh orang lain, kelihatan oleh orang lain. Tapi ibadah puasa itu kan tidak ada. Hanya Allah dengan kita yang tahu apakah kita berpuasa atau tidak gitu kan. Artinya apa? Kemahahadiran Tuhan di dalam ibadah puasa itu sedemikian melekat pada kita gitu. Ya, saya sering mencontohkan ke anak-anak sekolah itu, Anda itu bisa masuk ke rumah, buka kulkas siang waktu zuhur itu, kemudian ambil air minum, kemudian ketika ayah bertanya, "Nak, puasa nggak?" Puasa masih gitu. Ini buktinya bibirnya kering. Padahal habis dilap. Jadi kalau dia mengatakan begitu juga nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu. Ayah akan percaya gitu ya, karena tidak melihat secara langsung gitu ya. Tapi kan tidak dilakukan. Betul. Kenapa? Karena kemahahadiran Tuhan itu betul-betul ada hadir pada kita ketika melaksanakan ibadah puasa. Kalau di fiqh dakwanya Muhammad Natsir itu terjawab sudah pertanyaan seorang anak gembala ketika mengatakan fa'ainallah. Ditanya, "Nak, jual saja kambingmu satu kepada saya karena kambingmu banyak." Kalau kemudian kemajikanmu bilang saja yang satu itu dimakan oleh serigala, ya itu juga nggak akan tahu gitu kan. Itu sampai 3 kali itu pertanyaan yang disampaikan oleh Khalifah Umar ya. Tapi kemudian sang gembala itu mengatakan, anak gembala itu yang terakhir dia menjawab fa'ainallah, 2 kata itu aja. Dan itu membuat Umar bulu kuduknya berdiri. Di mana Allah Subhanahu wa taala gitu. Lalu kemudian buru-buru membawa anak ini ke hadapan majikannya. Lalu kemudian dia mengatakan, "I'taqadka fid dunya hadhil kalimah wa arju an tutikuka yaumal qiyamah." Itu kan keren sekali kan. Jadi kalau saja di luar puasa kita berani untuk mengatakan fa'ainallah dengan ibadah spiritual yang kita lakukan ini, kelihatannya Mbak, kayaknya polisi juga pada pensiun ya. Hakim-hakim juga buru-buru pensiun muda karena mereka nganggur gitu. Tidak ada yang kasus ditangani gitu. Kenapa? Karena setiap individu kita, setiap diri kita merasa ada dimonitor oleh Allah, diawasi oleh Allah. Itu saya kira ibadah spiritual yang luar biasa. Yang luar biasa gitu ya. Justru substansinya ada di situ gitu ya. Bagaimana ketika kita merasa dimonitoring, maka pada akhirnya perilaku kita itu akan terjaga gitu ya, terjaga supaya tidak dianggap melenceng, maka ya mau tidak mau akan lurus gitu ya Pak ya. Cuma persoalannya ya itu di kita itu. Puasanya ya, ibadah spiritualnya oke. Tapi mohon maaf, ini political and economic risk konsultansi Hong Kong, Perth, Hong Kong, itu masih menempatkan kita menjadi negara yang terkorup di Asia loh Mbak. Wah, Masyarakat Transparansi Internasional juga masih menempatkan kita menjadi negara yang nomor 6 terkorup di muka bumi ini. Itu berkorelasi terhadap apa tuh Pak? Tadi spiritual yang mendalam itu ternyata tidak dapat gitu ya Pak ya. Jadi kalau bahasanya UNESCO dalam konteks pendidikan itu kan learn itu kan harus ada 4 pilar ya. Pertama learning to know, to do, to be, and learning to live together. Yang lemah di kita itu ya to be-nya itu. Jadi ibadah kita itu kadang hanya live service atau kemudian kita terjebak pada formalisme dalam beragama, hanya formalistik, tidak beragama itu pada persoalan esensi, isi, esensial. Ya, ini mohon maaf kalau bahasa Cirebon atau bahasa Indramayu itu banyak orang yang sering mengutamakan kutang BH ketimbang isinya. Mohon maaf, padahal yang penting kan isinya. Yang penting kan isinya. Apa sih makna BH gitu kan, wadah itu kan nggak penting. Walaupun pada konteks organisasi saya kira 2 hal itu memang penting antara wadah dengan aktivitas. Tapi maksud saya jangan sampai kita tidak mengutamakan esensi, kemudian mengesampingkannya, tapi hanya mengutamakan casing, terjebak pada formalisme dalam beragama. Jangan-jangan
Ya itu tadi, kita sekian tahun ya, sekian puluh tahun berpuasa, tapi kemudian ini hanya ritualistik saja gitu. Saja, nah, ini kan persoalan. Betul, itu jadi, menjadi persoalan. Saya kira ini momentum lah, mudah-mudahan tahun ini ibadah spiritual kita itu betul-betul kemudian numusi, dalam bahasa Amin Rais itu numusi. Numusi itu apa ya? Netes pada diri kita, ada perasaan kristal yang kemudian betul-betul menginternal dalam diri kita, sehingga kemudian pada konteks yang kedua ini ibadah spiritual itu akan berpengaruh pada ibadah sosialnya gitu ya, Pak. Jadi dia tidak hanya solid secara spiritual, tapi juga solid secara sosial gitu ya, Pak, kan? Nah ini juga saya kira hal yang harus terus kita gaungkan, bahwa umat Islam itu, ini bukan berarti ibadah spiritual tidak penting ya. Maksud saya bahwa ibadah spiritual yang kita lakukan itu harusnya berkorelasi atau berdampak, ada min athari sujudnya gitu loh, ada bekas sujudnya ya, pada ibadah sosial yang kita lakukan gitu ya. Sekarang ini kan, ini mohon maaf, saya bukan berarti tidak setuju bahwa umat Islam 2-3 kali berangkat haji ya, silahkan aja nggak apa-apa lah. Tapi yang wajibnya kan sekali. Ada hal yang jauh lebih penting. Jangan sampai kita berangkat haji berkali-kali, tapi ada pembiaran terhadap tetangga kita yang tidak mau sekolah. Tidak bisa sekolah karena terganjal, terkendala biaya untuk bayar kuliah misalnya. Atau ada tetangga sebelah yang mati pelan-pelan karena tidak punya biaya rumah sakit, dia tidak bisa bayar BPJS, lalu kemudian kita diam saja. Nah dalam konteks seperti ini juga Nabi sampai mengatakan tidak sempurna itu iman seseorang kalau kemudian dia kenyang, sementara ada tetangga sebelah tidak bisa tidur karena kelaparan. Nah puasa itu pada dimensi yang sosial tadi itu mengajarkan kita untuk itu. Makanya Pak Dokter tadi menyebutkan ada keseimbangan gitu ya, perlu ada keseimbangan di antara spiritual maupun sosialnya gitu ya. Dan tadi sudah diingatkan kepada kita gitu ya. Ini langsung nih refleksi ke diri pribadi gitu ya. Wah, kalau kita bicara kuantitas bisa gitu ya, berkali-kali berangkat umroh, berangkat haji gitu ya. Kita mengejarnya kepada sisi kuantitas gitu ya. Tapi kita tidak peka terhadap lingkungan kita. Kalau tadi diingatkan tetangga ternyata masih banyak yang kesusahan gitu ya, dari sisi ekonomi maupun hal lainnya, ternyata kita perlu memprioritaskan mereka juga gitu. Dan ternyata itu letak ibadah sosial yang perlu untuk muncul. Momentum puasa inilah harus dikristalkan gitu ya Pak ya. Ada kiat-kiat, kan kita sampai dengan punya kesadaran itu, kita kan harus terbentuk dulu kesadarannya ya Pak Dokter ya, sampai dengan bisa peka juga terhadap sosial. Bagaimana sih pada akhirnya membentuk kesadaran terlebih dahulu gitu di diri kitanya nih, sebelum kepada akhirnya perilaku kan kitanya sadar dulu gitu. Ini pertanyaan luar biasa ini. Ini terkait dengan persoalan etos kerja ya. Etos kerja itu tadi saya sampaikan. Ada kemauan dari diri untuk meningkatkan motivasinya, untuk meningkatkan inisiatifnya, untuk meningkatkan semangatnya, kemudian kepedulian, inisiatif, dan tentu ke depan dia visioner. Nah itu beberapa hal yang saya kira terkait dengan persoalan etos kerja itu. Jadi etos kerja itu bukan berarti bahwa kita ini hanya melulu beribadah secara spiritual, tetapi juga dia tadi itu taat asas itu orang yang disiplin kan, punya inisiatif, motivasi tinggi dan lain-lain. Nah ini bentuk kepedulian sosial gitu, ibadah sosial. Nah termasuk kita berempati, itu juga bagian dari etos kerja. Etos kerja gitu. Jangan sampai kemudian kita punya jabatan tinggi, kerjanya bagus, enak, gajinya luar biasa gitu, fantastis. Tapi kemudian tidak ada kepekaan itu terhadap tetangga kita, terhadap sesama, terhadap lingkungan. Nah ini kan sebuah kesadaran yang harus terus dibangun oleh kita, bahwa sejatinya ibadah itu tidak hanya terjebak pada ibadah spiritual. Ini yang menarik saya kira. Ketika Nabi datang pertama kali ke Madinah, itu mengeluarkan 5 perintah harian, dan dari 5 itu hanya 1 saja yang ibadah spiritual loh. Yang 4-nya itu bicara tentang ibadah
sosial justru. Iya, Waduh. ibadah khidmah tuh. Wah, dari 5 justru 4-nya itu mendominasi berkaitan dengan ibadah sosial. Dan itu gitu. pertama Bagaimana kali itu Nabi penting. ke Madinah, datang ke Madinah ya. Wah, luar biasa Pak Dokter. Ini kita lanjutkan lagi di sesi berikutnya. Namun sebelumnya kita jeda pariwara terlebih dahulu. Pemirsa, jangan kemana-mana. Ya, pemirsa, terima kasih karena masih bersama dengan kita. Sebelum kita memulai berbincang-bincang dengan narasumber kita hari ini, saya izin mengingatkan terlebih dahulu bahwa pemirsa bisa ikut berpartisipasi dalam program ini. Jangan ragu untuk mengajukan pertanyaan kepada beliau gitu lewat telepon 0231 482138 atau nomornya sudah tercantum di layar kaca masing-masing. Dipersilakan untuk bertanya langsung kepada beliau. Nah, sembari menunggu pertanyaan dari pemirsa, kita lanjutkan obrolan yang tadi Pak Dokter, Mas Duki. Kalau tadi sudah disampaikan terkait dengan etos kerja, bagaimana justru momentum di Ramadan kita perlu membuktikan etos kerja itu dengan lebih maksimal gitu ya, bukan dijadikan sebagai momen untuk melemahkan etos kerja kita gitu. Nah, monggo gimana Pak? Iya, ini ada stigma yang selama ini juga menghantui kita gitu. Ketika misalnya ada kata-kata bahwa tidurnya orang yang berpuasa itu beribadah gitu kan. Wah, saya kira kalau ini dianggap sebagai sesuatu hal yang bisa dijustifikasi sebagai landasan hukum, ya itu bahasanya daripada gitu. Maksudnya daripada melek, nggak tidur tapi kemudian tidak produktif, ya, atau ya berbuat yang tidak baik, ya udah lebih baik tidur kan. Tapi tidak berarti bahwa kita memaknai puasa itu dengan tidur-tiduran, bermalas-malasan gitu, kemudian tidak produktif. Maka yang ketiga tadi saya ingin melanjutkan ya. Yang pertama tadi berpikir kritis dan peduli kepada lingkungan. Lalu yang kedua ada keseimbangan antara ibadah spiritual dan ibadah sosial. Nah, yang ketiga ini saya kira juga ini nanti terkait dengan persoalan etos kerja lagi ya. Bahwa puasa itu mengajarkan kita untuk berinovasi. Ini kata inovasi juga kalau bahasanya Prof. Renal Kasali di buku Disruption. Itu sampai mengatakan inovasi itu kejam. Karena inovasi itu akan membunuh sesuatu, dalam tanda kutip ya, membunuh dalam tanda kutip sesuatu hal yang tidak relevan dengan kondisi kekinian. Dulu saya bangga punya HP BB lah, BlackBerry ya. Tapi kemudian sekarang mana BB Nokia gitu. Nokia udah hilang Pak. Dari peredaran. Merek-merek besar di era lama itu udah hilang. Nah, kenapa kemudian hilang? Karena tidak inovatif. Tidak inovatif. Tidak memberikan pelayanan yang kemudian memberikan kepuasan ke pelanggan yang apa yang dia inginkan. Di kondisi saat ini di kondisi saat ini, apalagi di era digital semacam ini. Nah, maksud saya orang yang berpuasa itu juga akan melakukan inovasi-inovasi dari sesuatu hal yang kurang hari ini akan dilakukan lebih baik ke depannya. Itu kenapa makna filosofinya Lailatul Qadar, malam kemuliaan itu kata Aisyah itu boleh diintip kedatangannya itu di 10 hari yang terakhir. 10 hari yang terakhir. Kenapa di 10 hari yang terakhir? Tidak di awal gitu kan misalnya atau di tengah. Ya supaya kita terus berinovasi dalam beribadah itu. Melewati fase-fase sebelumnya dulu. Melalui fase yang cukup berat sampai kemudian pada makom tertentu kita layak untuk misalnya menerima Lailatul Qadar. Gitu maksud saya. Jadi orang yang beretos kerja tinggi itu kata kuncinya dia harus inovasi, inovatif gitu ya. Kalau tidak ada inovasi pada dirinya, ya nanti akan bermalas-malasan, tidak kemudian bekerja secara maksimal, tidak ada inisiatif, tidak dalam bahasanya Lance Armstrong itu life is series of the beginning. Hidup itu selalu membuat lembaran-lembaran baru gitu. Kita tidak mau berada di zona nyaman hari ini. Tapi kan terus berkembang ke arah yang lebih baik. Nah ini puasa itu mengajarkan kita seperti itu. Kita nggak boleh dong dalam bahasanya Imam Ghazali itu
masa sih kita puasanya puasa awam baik gitu kan? Iya. Puasa awam terus, orang Betul, awam yang iya. hanya menahan hawa nafsu, tidak makan minum gitu, kemudian berhubungan suami istri di siang hari. Kenapa kita tidak beranjak ke yang khas gitu kan? Ditingkatkan gitu ditingkatkan. ya. Nah, itu kan makna inovasi Betul, ya, inovatif betul, itu. betul. Ya. Jadi setelah kita tidak makan dan minum, tapi juga mencoba mata kita berpuasa gitu, tangan kita berpuasa. Di buku Mutiara Hatinya Imam Ghazali itu betapa anggota badan kita juga itu harus berpuasa, tidak hanya secara tadi itu terjebak pada badannya tadi yang tidak makan, minum, dan seterusnya. Merasa puas hanya dengan melaksanakan itu gitu ya. Ya harusnya meningkat ke step yang kedua gitu misalnya ya, ke yang khas gitu kan, yang tadi puasa juga hatinya, matanya, telinganya, tangannya, kakinya, ya sehingga puasa itu akan betul-betul menginternal dalam diri kita bahwa sejatinya kita tidak ingin terjebak pada satu step, tapi kemudian terus berkembang ke arah yang lebih baik. Itu kan inovatif. Lalu kalau bisa, kenapa nggak beranjak dari khas juga ke khawasul khawas gitu, yang kemudian kita tidak lagi memikirkan yang lain gitu, kecuali berpuasa hanya karena Allah. Semua itu persoalan kemudian diserahkan kepada Allah ya. Kita semuanya berpuasa, termasuk prasangka-prasangka yang tidak baik juga itu kita kesampingkan. Nah, ini saya kira yang ketiga ini, ketika kita inovatif ini terkait dengan etos kerja kita. Ya, yang tadi di awal Mbak saya menyampaikan, kok rasanya ketika ada penelitian negara yang paling rajin, itu Indonesia nggak masuk untuk melakukan research-nya gitu ya. Jadi maksudnya ada riset tentang negara yang paling rajin, tapi ternyata Indonesia tidak masuk di dalam daftar itu gitu dalam ya. Daftar negara yang rajin itu. Iya, artinya perlu dipertanyakan nih etos kerjanya. Tadi ibadah spiritual kita kan. Lah, tapi kemudian ketika dibalik judulnya negara yang termalas, dan kita masuk di situ. Ke daftar itu, Pak. Waduh. Ini World Bank yang melakukan penelitian. Ini maksud saya, ya itu tadi berkali-kali kita melakukan ibadah spiritual, tapi ternyata kok tidak berdampak pada etos kerja kita. Loh, puasa ini kan mengajarkan kita untuk bagaimana kita berdisiplin. Siapa yang berani untuk makan dan minum sebelum maghrib? Disiplinnya bukan main kan? Sangat menjaga kedisiplinan gitu. Bahkan imsak itu walaupun belum batasan ya, karena terbit fajar batasannya, orang kan begitu imsak udah menjaga itu gitu, udah stop gitu ya. Disiplin tuh ya. Betul. Sholat, siapa yang tidak mengajarkan disiplin? Disiplin dong. Apalagi sholat berjamaah. Kita tidak boleh mendahului imam kan. Kalau tidak mau sholat jamaahnya dikatakan batal. Sholat jamaahnya ya. Ini kan saya kira banyak hal lah, ibadah-ibadah yang kita lakukan itu mentarbiai kita, mengajarkan kita, ada banyak hikmah kepada kita, supaya kemudian kita ini beretos kerja tinggi. Ya, termasuk tadi kepedulian itu etos kerja yang sangat luar biasa. Mbak, saya menarik ketika seorang guru besar, ketika saya ingin menyelesaikan S3 itu, Profesor Deddy Mulyasana, sampai menyatakan ke depan performa seseorang itu akan dikalahkan oleh kemampuan seseorang untuk membangun jejaring, networking. Jejaring networking itu bagian dari etos kerja. Jadi Anda pintar tapi kemudian diam aja di rumah gitu, akan dikalahkan oleh orang yang biasa-biasa saja. Tapi networkingnya luar biasa. Networkingnya kuat, jejaringnya ada di mana-mana. Itu bisa sukses loh. Mengalahkan yang jenius tadi yang tapi hanya berdiam diri tidak punya networking. Ya, itu yang kemudian dalam Islam ada istilah apa namanya silaturahim ya. Silaturahim itu kan implikasinya dua kan. Satu, kita bisa memperpanjang umur, lalu yang kedua mendatangkan rizki. Walaupun kemudian memperpanjang umur itu tentu dalam konteks kualitatif ya, bukan kuantitatif. Nah, kemudian menambah rizki itu kan ketika kita membuat jejaring.
ketemu dengan teman, bicara persoalan bisnis, persoalan pekerjaan, Betul. apa itu kemudian bukan persoalan rezeki? Betul, Nah, akan ini saya masuk kira- tuh Pak peluang-peluangnya Wah, itu lewat luar jejaring di situ. biasa. Yang bahasanya itu silaturahim gitu Silaturahim ya. dalam Islam. Iya. Ya, jadi itu kalau bahasanya Daniel Goleman itu emotional quotient. Iya. Dan beliau menyampaikan suksesnya seseorang itu ditentukan oleh 80% itu emotional quotient. Intellectual quotient itu hanya nyumbang 20% 20%, aja. 80%-nya. Iya, dan temuan terbaru itu hanya 6% loh. Intellectual quotient itu menyumbang kesuksesan seseorang. Iya. Artinya apa? Di sini membangun jejaring, membangun networking, bagian dari etos kerja tadi itu sangat penting dilakukan di era sekarang ini. Iya. Iya. Dan membangun jejaring di era digital ini kan sangat penting Sangat sekarang. penting dan justru dimudahkan. Wah, Justru dimudahkan. Bisa dari rumah kan? Betul. Kita iya. silaturahimnya. Betul. Iya. Kalau dulu tanpa ada internet atau platform digital gitu ya, kita ketika bersilaturahim harus datang langsung gitu ya. Tapi kalau sekarang kan bisa dengan platform dengan sentuhan internet saja gitu ya. Itu artinya peluang untuk melakukan networking jejaring di era digital itu dimudahkan justru ya. Dan itu merupakan bentuk dari etos kerja. Artinya, karena kita harus visioner loh Mbak. Betul. Tadi, jadi artinya kita tidak terjebak pada yang konvensional. Sekarang ini ketika dinamika masyarakat sedemikian cepat perubahannya, kita harus menyesuaikan itu. Bahkan perubahannya sekarang kan nggak linear, lompat-lompat ya. Betul. Nah, itu kita juga harus melakukan antisipasi. Sekedar contoh kecil ini. Saya kalau menjelang ini nih berakhir Ramadan, jalan sama ibu kan ke belanja lah. Iya. Itu betapa kaget. Iya. Toko busana yang biasa langganannya, ternyata sampai sana tutup. Padahal kita jauh-jauh dari Indramayu ke Cirebon kan. Ketika ketemu dengan Pak Haji sang pemilik toko, beliau menyampaikan, mohon maaf, toko kami tutup karena kalah dengan toko online gitu. Toko-toko yang digital itu tidak memanfaatkan atau tidak melakukan inovatif sebagaimana yang tadi Pak Dokter sampaikan sebagai kata kunci ketiga gitu dari ibadah puasa. Nah, kita nanti akan melanjutkan di sesi berikutnya bincang-bincang yang masih sangat menarik dan pasti akan lebih menarik gitu ya. Namun sebelumnya kita jeda pariwara terlebih dahulu. Pemirsa jangan kemana-mana. Ya pemirsa, terima kasih karena masih bersama dengan kita dan juga bersama dengan narasumber kita, Bapak Dr. Mas Duki. Bapak, kita melanjutkan perbincangan yang tadi terjeda oleh pariwara, bahwasanya tadi sudah disampaikan ibadah puasa justru pada akhirnya meningkatkan atau membentuk etos kerja kita itu lebih optimal gitu ya. Jadi tadi bicara etos kerja itu ternyata bermakna sangat luas, bukan hanya berkaitan dengan kedisiplinan, bukan hanya berkaitan dengan bekerja keras, tekun gitu ya, tapi juga sampai kepada bagaimana kita berjejaring gitu ya, networking. Tadi ada banyak sekali kata kunci yang disampaikan oleh Pak Dr. Mas Duki ya, di mana 3 poin pertama itu kita mesti berpikir kritis dan juga peduli terhadap lingkungan. Kemudian yang kedua, kita perlu menjaga keseimbangan, baik itu ibadah spiritualnya dan juga ibadah sosialnya kita. Sampai dengan yang ketiga itu inovatif gitu ya, bukan hanya bisa adaptif gitu ya, tapi juga berinovasi. Tadi sudah diceritakan bagaimana ternyata perkembangan itu cepat bahkan berlompat-lompat. Kalau kita hanya adaptif ya barangkali kurang gitu ya, kitanya harus improve gitu ya, inovasinya muncul di situ. Nah, momentum ibadahnya puasa itu menjadi momentum kita untuk hal-hal yang tadi gitu ya, etos kerjanya ditumbuhkan gitu ya, bahkan menjadi kristal. Nah, tapi tadi kan sudah disinggung sedikit, ada stigma yang berlaku gitu ya di masyarakat kalau puasa itu justru momentumnya bukan untuk semakin produktif, tapi ya dikendorkan gitu kegiatan-kegiatan atau aktivitasnya. Nah, menurut Bapak bagaimana gitu berkaitan dengan stigma yang ini, dan
seperti apa sih seharusnya gitu di kita yang bekerja maupun berusaha? Ya, kalau saya harus ekstrim mengatakan, kenapa sih di bulan puasa harus jam masuk kemudian lebih siang gitu, pulang lebih cepat, ya itu kecuali ibu-ibu lah ya. Maksud saya kalau kemudian itu digeneralisasi, ekstrimnya kan puasa itu hanya memindahkan makan aja gitu, jam makan, waktu makan, ya yang biasanya kita makan pagi gitu kan, disegerakan di waktu fajar ya. Betul, sebelum fajar terbit gitu, atau sebelum imsak lah gampangnya. Nah ini kan sebenarnya nggak ngaruh gitu ya, artinya kalau kemudian itu juga tetap saja diberlakukan pola jam kerja yang seperti reguler yang sekarang ini terjadi gitu misalnya, ya apa sih ngaruhnya gitu. Orang kita biasa kok bangun pagi kan, bangun subuh gitu, kemudian kita nggak tidur lagi, kemudian langsung siap-siap untuk bekerja, lalu sore kita pulang juga, kemudian ya seperti biasalah bekerja. Artinya justru ketika kemudian kita berpuasa ini, semangat itu semakin tinggi. Ini harusnya ya, secara teoretik ya harusnya. Kemudian hal-hal lain juga saya kira karena kita tadi itu bahasnya kemahadiran Tuhan itu begitu dekat dengan kita, maka kemudian kita bekerja tidak harus diawasi oleh pimpinan kita dong, tidak harus merasa terus diawasi oleh atasan kita, tapi kita bekerja karena memang tupoksi kita di situ, lalu kemudian kita merasa diawasi oleh Tuhan di situ. Itu yang sering dalam bahasa keguruan itu profesionalisme loh Mbak. Profesional itu kan implikasinya dua. Satu, bekerja karena Allah. Ya, artinya kita bekerja tidak melulu mengharapkan apapun, termasuk pujian dari atasan kita, karena memang ini karena Allah lillah gitu. Tapi kan persoalan pekerjaan itu tidak selesai hanya karena lillah, karena Allah gitu kan. Maka pekerjaan itu yang kedua implikasinya profesional itu harus dikerjakan oleh orang yang ahli di bidangnya, oleh orang yang kompeten di bidangnya. Ya, sehingga bekerja itu ketika ya sebenarnya 15 abad yang lalu ya, kalau saya boleh berapologi, Barat belum mengatakan profesionalisme, Nabi kan sudah mengatakan idza usidal amru ila ghairi ahlihi fantadhiri sa'ah. Apabila satu urusan, satu pekerjaan diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya, fantadhiri sa'ah. Tunggu kehancurannya. Karena dilakukan oleh orang yang bukan sesuai dengan bidangnya atau tidak profesional kan. Ya, artinya apa? Saya harus mengatakan bahwa seorang profesional itu maknanya juga transenden. Jadi kita bekerja dengan baik itu maknanya juga transenden, Mbak. Artinya apa? Ada bernilai ibadah di situ. Karena kita merasa bahwa apa yang kita lakukan itu tidak ada yang lain kecuali lillah, karena Allah. Bahwa dari pekerjaan yang kita lakukan ada reward gitu misalnya, gaji, itu honor ya. Itu implikasi aja dari pekerjaan yang kita lakukan gitu. Justru termotivasinya yang menggerakkan kita untuk bekerja lebih dengan giat gitu ya, etos gitu ya. Karena menganggap ini adalah bentuk ibadah gitu ya. Wah. Nah itu yang makna transenden itu di situ. Di situ, betul ya. Nah untuk menciptakan motivasi yang seperti itu tuh gimana ya Pak Dokter ya? Iya, ini memang banyak faktor yang mempengaruhi ya. Karena kan biasanya kerja itu akan lebih maksimal itu kalau mendengar kata bonus misalnya ya. Kamu sok THR ya? Iya, bonus THR gitu ya. Mau dapat tambahan enggak? Sok kerjanya lembur gitu ya. Nah kan ternyata justru triggernya itu adalah dari hal-hal yang tadi disampaikan, sebetulnya itu ada implikasi aja gitu ya. Core-nya kan ada di ibadah. Gimana tuh kira-kira Pak Dokter? Iya. Jadi memang ada banyak faktor yang mempengaruhi etos kerja seseorang itu ya. Faktor keluarga itu juga sangat berpengaruh. Di tengah keluarga yang sangat rajin, sangat disiplin, itu tentu akan berpengaruh pada pembentukan kepribadian seseorang gitu. Kemudian justru yang lebih luas juga tentu dalam konteks lingkungan ya. Ini juga berpengaruh kan. Bagaimana orang Jepang itu kan pagi-pagi semangat sekali, soalnya tidak ada kesempatan untuk jalan biasa itu santai itu kan. Ya, kayak dikejar-kejar oleh waktu gitu. Maka ketika saya kuliah di Jakarta itu, kata orang Betawi,
yang penting Iya. kita pagi-pagi keluar aja, keluarnya kemana gitu. Yang penting Itu pulangnya nanti, sore gitu ya. Jadi ukurannya tuh bukan apa yang dilakukan gitu ya. So kalau diam aja di rumah nanti kelihatan nganggurnya Iya. itu loh, nggak produktif sekali gitu. Iya, justru Ada. Dan yang paling lingkungan ya. penting tentu faktor yang paling berpengaruh terhadap etos kerja itu adalah motivasi intrinsik dari dalam dirinya. Iya, dari dalam diri Iya. ya. Kalau dari dalam dirinya tidak mau ada perubahan, tidak mau maju gitu, ya tidak mau berkembang, tidak punya visi, ya susah, Mak. Iya, betul. Jadi harus ditanamkan Harus pada diri ditanamkan. kita itu untuk memiliki motivasi yang cukup tinggi. Ya saya kira kalau sudah besar kan motivasi intrinsik bukan Iya, ekstrinsik ya. betul. Jadi kita bekerja ingin maju untuk mencapai tadi bahasa saya walikullin darajatum mimma amilu wali yuwaffiyahum a'malahum wa hum la yudlamun itu ya harusnya dari diri kita bukan dari aspek lain, dari orang lain, dari lingkungan gitu. Kecuali anak-anak ya. Kalau anak-anak itu pasti reward dari luar gitu, rangsangannya gitu. Nah, kalau kamu ranking 1 akan dikasih apa gitu? Iya, kamu mau apa Mau gitu apa, ya? Nanti sepeda diberikan gitu gitu ya. misalnya. Tapi buktikan dulu kamu ranking 1 gitu ya. Tapi kalau sudah kuliah kan nggak harus begitu. Harusnya tidak begitu ya, Kalau Pak sudah ya. bekerja kan nggak begitu kan? Iya. Dari diri kita dulu, Betul. dari kita motivasinya intrinsik dari dalam, supaya kemudian kalau ini tertanam, ya insya Allah kita akan maju lah. Tadi saya menyampaikan bahwa justru perang Badar itu terjadi di bulan Ramadan. Betul. Di bulan puasa. Mereka sedang berpuasa, tapi kemudian memiliki aktivitas yang taruhannya nyawa gitu, bukan main-main. Perang. Betul. Tapi ketika perang selesai, Nabi mengatakan kita baru saja menyelesaikan jihad asghar, jihad kecil, menuju jihad akbar, jihad yang lebih besar dari perang ini. Apa itu? Memerangi hawa nafsu. Betul, itu challenge banget luar biasa maksud saya. Apa yang difragmentasikan ketika zaman Nabi, justru ketika berpuasa itu tidak menafikan kita melakukan kegiatan yang lebih produktif. Dakwah untuk mengembangkan Islam itu kan kegiatan yang lebih produktif. Saya kira kalau tidak di perang yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi dan pasukannya, kemudian Islam tidak berkembang dengan cepat yang dilakukan oleh Nabi itu, saya kira dakwah tidak akan sampai ke Indonesia, ke Cirebon, ke Indramayu kan. Ya itu kan salah satu perjuangannya yang dilakukan oleh Nabi dan pasukannya dan pengikutnya. Dan begitu tingginya terus kerja itu, semangat kerja itu tidak menghalangi mereka gitu. Jadi yo aja anak bahasa puasa turu bae lah gitu. Turu bae, lemes. Kan ibadah gitu ya. Biar kelihatan puasanya gitu. Iya, betul ya, betul. Jadi nggak bisa lah, tetap bahasa Al-Quran itu di surat yang kedua ketika turun itu kum, bangun, fa'andir, bangkit, beri peringatan. Bergerak, jangan duduk aja. Bergerak, beri peluang gitu. Buka peluang, bekerja dengan baik. Jadi saya kira ini nilai-nilai yang dilakukan, hikmah yang bisa kita ambil dari ibadah puasa itu, saya kira ya. Iya. Wah, Pak Dr. Mas Duki, ini kita sudah beranjak kepada waktu terakhir gitu ya. Barangkali sebelum kita tutup, ada kesimpulan atau yang bisa disampaikan dari Bapak atau closing statement-nya pada pemirsa di rumah? Baik, pemirsa, puasa yang kita lakukan seharusnya dari tahun ke tahun itu akan membuat kita lebih baik ya. Tidak boleh kita terjebak pada ibadah yang rutinitas. Tidak boleh kita terjebak pada ibadah yang hanya live service gitu kan. Tetapi kemudian ibadah yang kita lakukan ini tidak kemudian hanya formalisme dalam beragama, tetapi esensi dalam beragama itu coba terus kita tingkatkan. Sehingga dari hari ke hari, dari tahun ke tahun, ibadah kita ini akan lebih baik. Terutama bagaimana ibadah puasa yang kita lakukan itu berdampak pada ibadah sosial. Salah satunya adalah bagaimana etos kerja kita ini semakin meningkat. Saya kira itu. Baik, terima kasih Pak Dr. Mas Duki atas tadi paparan kajiannya gitu ya, bincang-bincangnya serta tadi sudah disimpulkan oleh beliau. Semoga Bapak selalu
sehat dan nanti barangkali ada kesempatan lain kita bisa berbincang-bincang lagi. Insya Allah. Ya, pemirsa, sayang sekali waktu kita bersama telah berakhir. Namun apa yang tadi kita dapatkan dari Pak Dr. Mas Duki itu adalah sebuah pengalaman yang pastinya berharga dan insya Allah nanti akan bermanfaat bagi kita semua. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi sebesar-besarnya kepada Pak Dr. Mas Duki karena sudah hadir dan juga memberikan ilmu, pengetahuan, serta juga berbagi pengalaman. Semoga tadi ilmu yang diperoleh bisa bermanfaat bagi kita semua. Dan kepada Anda yang telah menyaksikan, terima kasih atas kesetiaan dan partisipasinya dalam program Ramadan Menyapa. Jangan lupa kita akan kembali besok pada waktu yang sama dan dengan tema yang tidak kalah menarik. Mari kita terus menjaga semangat dalam menjalankan ibadah di bulan Ramadan ini. Tunjukkan etos kerjanya lebih maksimal. Sampai jumpa lagi besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.